Halo Atomians, salam sehat dan tetap semangat. Saya Rini, Diamond Master dari Malang dan juga Center Leader dari EC Malang Star Bright. Halo Bu Rini, bagaimana Anda pertama kali mengenal Atomi? Saya kenal Atomi di Agustus 2018 dan ditelepon teman kerja suami saya. Beliau orang Taiwan. Saya disuruh join bisnis yang katanya menjanjikan. Tetapi karena bahasa Mandarin saya biasa-biasa saja, saya langsung berikan teleponnya ke suami saya. Di dalam pikiran saya, pasti bisnis yang butuh modal besar. Saya pun sambil lalu dan nggak terlalu meresponnya. Setelah selesai telepon, suami saya menjelaskan ke saya, ini bisnis yang nggak pakai modal, nggak usah bayar sepeser pun. Kamu join aja, cuma bermodalkan KTP aja. Saya mikir lagi, bisnis apa ya zaman sekarang yang tanpa modal gitu? Lalu dia jelaskan, ini bisnis shopping mall. Nanti kamu bisa jualan apa aja di shopping mall itu. Lah, ini mungkin peluang bagus kali ya. Tapi saya tetap belum coba mendaftar. Sampai akhirnya suami saya memaksa saya untuk daftar. Karena dia nggak enak sama temennya. Dan ternyata yang dijelaskan suami saya itu berbeda dengan bisnis Atomi ini. Mungkin kesalahan mendengar atau salah translate-nya ke saya. Tetapi akhirnya saya bergabung sih di Atomi dan saya punya ID Atomi. Sampai sponsor saya datang ke Indonesia September dan saya baru mengerti tentang Atomi saat itu. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk membuka pusat pelatihan? Pada waktu awal mengenal Atomi di September 2018 itu, sponsor saya menawarkan saya untuk membuka pusat pelatihan di kota saya tinggal. Lalu saya bertanya, apa itu pusat pelatihan? Dan sponsor saya menjelaskan salah satu fungsi dari pusat pelatihan adalah tempat untuk dropship barang dan free ongkir. Wah, begitu dengar kata free ongkir, mata ini langsung berbinar-binar dong. Enak juga nih buka pusat pelatihan, belanja satu barang pun bisa free ongkir. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu apa sih fungsi dari pusat pelatihan dan mengapa Atomi hanya ada pusat pelatihan, bukan stokis. Pelayanan, satu kata ini yang sangat menarik segala pikiran saya. Selama workshop 2 hari 1 malam itu, akhirnya saya menyadari mengapa Atomi hanya mempunyai pusat pelatihan. Dan setiap member wajib memilih satu pusat pelatihan untuk mendaftar sebagai member Atomi. Pusat pelatihan Atomi adalah barisan terdepan dalam pelayanan kepada member yang berperan sebagai jembatan antara Atomi dan member. Pusat pelatihan Atomi harus memberikan informasi yang berguna dan akurat kepada para member dan harus dikelola dengan tujuan memberikan dukungan dan kenyamanan kepada para membernya. Di sini saya baru mengerti dan sadar, selama 2 bulan hampir 3 bulan ini saya tidak menjalankan fungsi dari pusat pelatihan yang sebenarnya. Karena saya hanya berperan sebagai kepala penerimaan barang untuk member di center saya. Dan satu kata pelayanan ini menggugah saya. Dan saya sangat bersyukur saya bisa membuka pusat pelatihan ini. Karena dengan peran saya sebagai center leader atau kepala pusat pelatihan, saya bisa sekaligus melakukan pelayanan yang memang menjadi satu tujuan hidup saya untuk bisa melayani dimanapun saya berada. Oke, kalau gitu bagaimana cara Ibu mengelola pusat pelatihan ini? Pertama, saya berusaha menjadi kepala pusat pelatihan yang siap menjawab pertanyaan semua member dan pastinya dengan ramah ya. Berusaha membantu segala permasalahan yang dihadapi member tanpa membeda-bedakan mereka di jaringan siapa. Yang kedua, sebagai kepala pusat pelatihan, salah satu tugas kami adalah menjadi perpanjangan tangan dari kantor pusat, terutama dalam membagikan informasi-informasi yang diberikan oleh kantor pusat Atomi Indonesia. Misalkan informasi yang terkait produk, program-program seminar, dan lain-lainnya yang diadakan oleh kantor Atomi. Dan sebagai kepala pusat pelatihan, saya juga berusaha membantu Atomi Indonesia untuk meredam masalah-masalah yang ada. Salah satu contohnya, misalnya ada member yang tidak cocok dengan produk, misalnya produk skincare. Saya akan bantu memberikan solusi dan konsultasi terkait produk agar member tersebut bisa menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga,
menjadi kepala pusat pelatihan yang adil dan transparan. Sebagai kepala center, pasti membawahi banyak member di luar jaringan kan. Banyak dari member-member tersebut dititipkan ke center setempat untuk belajar dan dibimbing oleh kepala center. Oke, kalau gitu apa yang membuat Ibu bertahan untuk terus melanjutkan mengelola pusat pelatihan? Dari awal sih saya selalu berkomitmen untuk menjalankan pusat pelatihan yang sesuai dengan visi misi Atomi. Dan saya tidak pernah menanyakan kepada member yang japri atau telepon kepada saya, kamu dari jaringan siapa? Leader kamu siapa ya? Saya tuh selalu menganggap semua orang yang bertanya kepada saya adalah orang-orang yang ingin belajar atau memang membutuhkan informasi-informasi tentang Atomi. Karena saya yakin dengan berbagi informasi kepada siapapun, maka makin banyak member yang akan cinta dengan Atomi dan akan sukses di Atomi. Saya pastinya sangat berharap banyak member-member center yang bisa menikmati kebaikan produk Atomi dari segi kesehatannya dan perbaikan kehidupan ekonominya. Bahkan Mr. Park Han Gil pernah menyampaikan, kalau Anda ingin kaya dari bonus EC itu salah besar. Tetapi kebahagiaan seorang center leader adalah bisa melihat member-member yang dibimbing di center ini untuk bisa menjadi sukses. Bekerjalah dengan hati, maka apa yang Anda kerjakan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Atomi Indonesia, ayo bisa!